Teman-teman anggota Mati Radio Indonesia, khususnya teman-teman anggota Mati Radio Pemula, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya tentunya. Kali ini saya akan mencoba mengajak teman-teman bagaimana kita bisa melafazkan dan mengikuti bunyi daripada huruf-huruf yang ada di kelompok 3 dan kelompok 4 sesuai dengan janji saya. Sudah siap teman-teman? Yuk kita langsung ke tutorial. Baik teman-teman, mengawali jumpa kita, saya akan mengajak teman-teman bagaimana cara melafazkan atau mengucapkan huruf-huruf yang sudah terangkai antara titik dan garis. Contoh, nah ini nomor 1. Nomor 1 sudah ada titik dan garis. Ya, huruf pertama dari 26 huruf yang ada. Pertama kali ya terangkai antara titik dan garis. Itu teman-teman. Logikanya kita akan melafazkan dit, dah, itu ya. Akan tetapi, ya tanda yang di depan itu kita silang. Bukan berarti salah, ya. Memang dasar kode Morse adalah titik dan garis. Apabila kita melihat tanda titik, itu kita lafazkan dengan dit. Apabila kita melihat tanda garis, itu kita lafazkan dengan dah. Gitu. Tetapi apabila dia sudah tergabung, apapun bentuknya, ya, apakah itu titik, apakah itu dah, apabila dia terdapat di depan, di tengah, dan di tengah lagi tentu kita silang. Dan akan kita rubah bunyinya, ya, dengan cara menghilangkan huruf akhir daripada bunyi itu. Nah sekarang dit, dah seperti apa teman-teman? Akan saya coba bunyikan dengan nada tune Morse, oke? Nah, dit, dah, dia akan menerjemahkan hurufnya sendiri-sendiri karena kesannya itu seperti terputus dan berspasi. Ulang ya. Nah, itu perhatikan ya. Nah, sehingga dia akan menerjemahkan hurufnya sendiri-sendiri. Eko, tenggo. Nah, seperti apa kita harus melafazkan? Nah, ini. Ya. Dit kita rubah menjadi di. Yang terakhir tetap kita pertahankan dah. Jadi, didah. Supaya kesannya tidak kaku pada saat kita melafazkan. Ya. Setelah itu, dia kesannya nyambung. Dilafazkan sekali nafas dan tidak boleh terputus. Sehingga dia akan menerjemahkan satu huruf yang kita harapkan. Nah, seperti apa bunyinya? Didah. Nah, hurufnya adalah A atau alfa. Inilah huruf yang kita harapkan. Dia menerjemahkan satu huruf dengan bunyi yang kita lafazkan. Didah. Hurufnya adalah satu huruf alfa. Saya ulang bunyinya. Didah. Nah, itu alfa. Ya. Nah, berikutnya. Nomor 2. Sudah ada 2 titik di depan, 1 garis di belakang. Ya, seperti biasa logikanya kita akan melafazkan dengan dit, dit, dah. Lagi-lagi, nah ini, kita kembali ke depan lagi. Kenapa dia disilang? Ya, tolong diperhatikan. Tentu sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, sekarang seperti apa bunyi tune Morse dengan lafaz dit, dit, dah, oke? Nah, ya. Sementara apa yang harus kita lafazkan? Nah, ini di, dah, ya. Huruf akhir daripada bunyi 2 titik di depan ini kita hilangkan, kita rubah menjadi di, dah, gitu. Ya, kesannya tidak kaku dan tidak terputus, dilafazkan sekali nafas dan tidak boleh terputus.
Seperti apa bunyinya? Nah, hurufnya adalah U atau uniform, sesuai dengan huruf yang kita harapkan. Oke teman-teman, sekali lagi saya ulang. Nah itu. Nah berikutnya, nomor 3. Sudah ada 3 titik di depan, 1 garis di belakang. Logikanya kita akan melafazkan dit, dah, ya. Nah, di depan kita silang lagi, ya. Seperti apa bunyinya? Dit, dah. Nah, itu. Jadi, kalau kita lafazkan secara utuh, ya bunyi itu dit, dah. Kesannya terputus dan berspasi sehingga dia akan menerjemahkan hurufnya eko, tinggu. Nah, kita berharap tentu seperti di atas akan mendapatkan huruf yang kita harapkan adalah 1 huruf. Lafaznya adalah dah. Seperti apa? Nah, hurufnya adalah 1 huruf, adalah Victor. Ya, bunyinya dah. Saya ulang, ikuti teman-teman. Nah, itu. Ya. Jadi kita harus fokus kepada bunyi yang kita dengarkan, apapun. Ya. Bunyinya, apapun iramanya, apapun nadanya, tetap kita ikuti. Ya. Jangan sampai terputus. Dilafazkan sekali nafas sehingga huruf yang kita harapkan akan kita dapatkan. Ingat ya, pesan saya yang pertama dulu, sebelum tutorial saya yang sekarang ini, kita tetap fokus kepada bunyi. Ya, jangan pernah kita menghitung berapa banyak titiknya, jangan pernah kita menghitung berapa banyak garisnya. Di samping itu, pada saat kita mendengarkan bunyi, ikuti bunyinya, jangan pernah kita untuk mendapatkan hurufnya tanpa memperhatikan bunyi. Jadi tetap fokus kepada bunyi. Jadi kita harus dapatkan dulu bunyinya, baru secara otomatis nanti hurufnya akan kita dapatkan. Itu teman-teman ya. Oke, nah sekarang inilah huruf-huruf yang ada pada kelompok 3 dari 8 kelompok yang saya maksud sebelumnya ya. Hurufnya adalah alfa, uniform, Victor. Nah, seperti apa bunyinya teman-teman? Saya coba membunyikan nada tune Morse huruf alfa, uniform, Victor secara berurutan. Alfa, uniform, Victor. Nah, itulah teman-teman. Oke, mudah-mudahan paham. Dan saya rasa tidak sulit apabila teman-teman sudah mengikuti dari awal ya, apa yang saya sampaikan pada tutorial saya sebelumnya. Nah, sekarang saya akan coba ke tutorial atau ke kelompok berikutnya, sesuai dengan janji saya teman-teman. Oke? Oke, teman-teman langsung saja ya. Sebaliknya bagaimana cara melafazkan atau mengucapkan huruf-huruf yang sudah terangkai antara garis dan titik. Ya. Kalau tadi titik dan garis, nah yang sekarang garis dan titik. Seolah-olah hurufnya terbalik-balik, tetapi tidak begitu ya, teman-teman. Kita tetap fokus kepada bunyi. Ya, seperti apa bunyi itu kita dengarkan, sebegitu juga kita bisa mengikutinya, sehingga apabila bunyi itu kita dapatkan, ya, hurufnya secara otomatis juga akan kita dapatkan. Oke, nah sekarang contoh. Nomor 1, sudah ada tanda garis di depan, titik di belakang. Ya, maksud saya sebaliknya itu. Kalau tadi, ya di kelompok 3, di awal, titik di depan, garis di belakang. Nah, sekarang garis di depan,
titik di belakang. Ya, logikanya kita akan melafazkan dengan dah, dit. Ya, pada saat melafazkan ini prinsipnya sama, teman-teman. Nah, sekarang, dah di depan kita silang. Saya tidak perlu jelaskan lagi karena sudah saya berkali-kali menjelaskan kenapa dia disilang. Itu satu pertanyaan. Silakan nanti tonton lagi video saya sebelumnya ya. Nah, seperti apa nada tone Morse dah, dit, itu teman-teman. Tolong perhatikan apakah di situ ada kesan terputus dan berspasi. Sekali lagi, ya, itu saya jelaskan. Itu penting gitu. Itu teman-teman ya. Sekarang saya akan bunyikan dah, dit ya. Nah, hurufnya tinggal eko. Artinya dia terputus dan berspasi. Apabila dia putus dan berspasi, dia pasti akan menerjemahkan hurufnya sendiri-sendiri. Ya. Kecuali dia tidak kesannya tidak terputus. Seperti apa? Nah, ini. Ya, huruf akhir daripada bunyi pertama ini hanya kita buang. Ya, menjadi da. Dilapaskan dengan dadit. Kenapa dia dibuang? Supaya kita melapaskan itu tidak kaku. Kesannya nyambung, dilapaskan sekali napas dan tidak boleh terputus. Nah, seperti apa bunyinya dengan nada tone Morse? Nah, itu hurufnya adalah N, sesuai dengan yang kita harapkan, atau November. Sekali lagi saya ulang, dadit. Nah, itu teman-teman ya. Oke, berikutnya nomor 2. Nomor 2 sudah ada tanda garis di depan, ya, 2 tanda titik di belakang. Logikanya kita akan melafazkan dah, dit, dit. Nah, itu ya. Lagi-lagi ini disilang. Huruf tanda pertama dan kedua itu kita silang. Kenapa? Nah, itu tadi kembali lagi ke tutorial saya sebelumnya atau penjelasan saya sebelumnya. Saya tidak akan menjelaskan di sini, tetapi tetap saya tampilkan ya kenapa harus disilang. Nah, seperti apa bunyinya? Saya akan coba bunyikan da, dit, dit ya. Nah, itu hurufnya tinggo, eko, eko. Dia tidak akan mau menerjemahkan hurufnya sendiri-sendiri apabila dia bunyi itu tidak terputus. Ya, bunyi itu apabila dia tidak terputus, dia akan menerjemahkan hurufnya pasti satu huruf. Lafaznya da, di, dit. Ya, bunyinya dengan tone Morse. Nah, hurufnya adalah D atau delta. Ulang. Nah, itu dia. Da, di, dit. Oke. Sekarang nomor 3. Nomor 3, 1 garis di depan, 3 titik di belakang. Ya, logikanya kita tetap akan melafazkan dengan dah, dit, dit, dit. Nah, itu. Terus, 3 tanda yang ada di depan kita silang. Ya, supaya masing-masing kita buang nanti huruf akhir daripada 3 bunyi itu. Nah, ini yang saya harapkan supaya teman-teman terpaham ya. Kalau memang kurang jelas, tonton di video saya sebelumnya. Itu sudah saya jelaskan. Kenapa ada bunyi-bunyi yang disilang. Nah, seperti apa nadanya? Da, dit, dit, dit. Oke, saya akan coba bunyikan. Nah, tuh. Hurufnya tinggo, eko, eko, eko. Ya. Sekarang kita akan melafazkan yang sebenarnya pada saat akhir daripada bunyi atau huruf di 3 bunyi ini kita buang. Da, di, dit. Ya. Seperti apa bunyinya? Nah, dengan bunyi yang tidak terputus,
yang kesannya nyambung, tentu dilapaskan dengan sekali napas dan tidak terputus. Hurufnya adalah B atau bravo. Sekali lagi, saya bunyikan dengan nada da di di. Hurufnya B atau bravo. Nah, itu teman-teman. Tetap kita ikuti bunyinya, teman-teman ya. Itulah kode Morse. Tetap fokus pada bunyi. Sekali lagi saya sampaikan, pada saat kita melafazkan, ya, jangan pernah kita menghitung berapa banyak garis, berapa banyak titiknya. Itu satu. Yang kedua, pada saat kita melafazkan dan mengikuti bunyi yang kita dengarkan, jangan pernah kita untuk mendapatkan hurufnya tanpa memperhatikan bunyi. Dapatkanlah bunyi itu dengan sempurna sehingga secara otomatis hurufnya akan kita dapatkan. Itu teman-teman ya. Itu yang dapat saya sampaikan pada kelompok 4 ini. Mungkin durasinya agak terlalu panjang, agak sedikit panjang dibanding ya kelompok-kelompok sebelumnya. Itu teman-teman, karena ini 2 kelompok sekaligus. Karena saya menepati janji saya sebelumnya. Ya, akan menyampaikan 2 kelompok sekaligus. Nah, sekarang inilah kelompok 4 teman-teman. Hurufnya adalah November, Delta, Bravo. Ya, 3 huruf. 4 kelompok dari 8 kelompok yang saya maksud pada tutorial saya sebelumnya. Nah, sekarang seperti apa bunyinya? Dengan nada tun Morse, November, Delta, Bravo. Akan saya coba bunyikan secara berurutan. November, Delta, Bravo. Nah, itulah teman-teman ya. Mudah-mudahan sampai dengan kelompok 4 ini, teman-teman akan lebih mudah. Ya, ikuti saja apa yang saya sampaikan, sehingga nanti pada saatnya kita akan coba untuk latihan mengetuk ya nada tun Morse dengan keyer, dengan kunci ketuk. Itu teman-teman. Ya, tolong teman-teman usahakan untuk bisa dulu melafazkan apa yang sudah saya sampaikan dan mengikuti bunyi ya apa yang sudah saya sampaikan juga. Itu teman-teman. Berikut bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan teman-teman yang belum nanti akan menyusul. Ya, mohon bantuannya tentunya untuk demi kelancaran daripada tutorial yang saya buat atau video yang saya buat. Itu teman-teman sekalian. Oke teman-teman, itu saja. Dan apabila ada pertanyaan, silakan tulis di dalam kolom komentar. Akan saya coba untuk menjawabnya pada tutorial saya berikutnya. Sampai jumpa, teman-teman.